Di awal cerita, kita diperlihatkan dua orang bocah yang sepertinya akan berpisah. Anak laki-laki yang bernama Haruto menenangkan teman gadisnya itu untuk berhenti menangis. Gadis ini dipanggil Michan. Haruto berjanji pada Michan untuk menemuinya lagi saat sudah dewasa. Dia berkata kalau waktu itu tiba, dia akan datang dan menikahinya. Saat ini Haruto sudah dewasa dan sedang naik bus menuju sekolahnya. Tapi seketika bus yang dia naiki mengalami kecelakaan yang membuat semua penumpang tewas seketika. Lalu di tempat yang jauh atau lebih tepatnya isekai, Haruto sudah terlahir kembali menjadi seorang anak gelandangan bernama Ryo. Ryo kebingungan karena ingatannya bercampur dengan ingatan Haruto. Ingatan Haruto maupun Ryo terus-terusan muncul dan membuat bingung siapa identitasnya yang asli. Saat itu ada sekelompok orang yang datang ke sana dan membawa sebuah karung yang tidak diketahui apa isinya. Mereka semua tampak senang setelah mendapatkan uang hanya dengan mengangkut karung itu. Ryo yang melihat mereka makan sepertinya dia juga mulai lapar karena badannya juga sangat kurus. Tapi salah seorang pria di sana langsung menyuruh Ryo untuk mandi karena dia dianggap bau dan mengganggu mereka makan. Dia berkata bau badan Ryo membuat makanannya menjadi tidak enak. Mendengar hal itu, Ryo pun langsung pergi keluar rumah dan dia makan buah yang ada di sekitar rumah itu. Di sana, Ryo mulai mengingat tentang Amakawa Haruto yang hidup di negara bernama Jepang. Dia merupakan seorang mahasiswa universitas. Ryo yang melihat ingatan ini, dia semakin bingung. Sampai akhirnya Ryo memutuskan jika dirinya adalah Ryo. Ryo sudah hidup di tempat kumuh ini untuk membalas dendam kematian ibunya. Lalu kita diperlihatkan ingatan Ryo ketika dia masih sedang bersama ibunya. Ibu Ryo mengatakan kalau Ryo sudah besar, maka dia akan diajak ke tempat yang bernama Yakumo yang merupakan tempat tinggal keluarganya berada. Namun sebelum hal itu terjadi, ibunya terbunuh oleh seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya. Kita kembali ke masa kini. Saat itu Ryo didatangi oleh 4 orang wanita dari kerajaan. Lalu seorang ksatria bernama Vanessa bertanya dengan nada kasar pada Ryo, apakah dia melihat seorang gadis dengan rambut ungu. Ryo menjawabnya dengan nada dingin kalau dia tidak tahu apapun mengenai gadis itu. Lalu seorang wanita bernama Celia menghampiri Ryo dan bertanya dengan baik-baik. Celia bertanya pada Ryo untuk mencari informasi mengenai putri kerajaan yang diculik. Ryo mengatakan kalau dia benar-benar tidak tahu. Lalu Vanessa minta Celia untuk memeriksa apakah ada sihir yang bisa direspon di sekeliling tempat itu. Celia pun menggunakan sirarea untuk mendeteksi sihir. Namun Celia sepertinya tidak merasakan adanya reaksi sihir yang lain. Karena dia hanya mendeteksi satu sihir yang mana itu berasal dari Ryo. Setelah itu mereka berempat sepertinya akan pergi. Tapi sebelum itu, Celia memberikan uang pada Ryo sebagai tanda terima kasih atas informasinya. Lalu Celia dan yang lainnya langsung pergi meninggalkan Ryo di sana. Ryo yang melihat uang yang diberikan Celia tadi, dia langsung menyembunyikannya dan dia berlari ke dalam rumah. Ketika Ryo sampai dalam rumah itu, tiba-tiba muncul pria bertopeng yang langsung menusuk Ryo. Tapi untungnya Ryo berhasil selamat karena pisau itu mengenai uang yang disembunyikan di balik bajunya. Tetapi sepertinya pria bertopeng itu masih berniat membunuh Ryo. Ryo yang melihat semua orang telah mati, ia pun bertanya-tanya siapa sebenarnya pria bertopeng ini. Seketika pria bertopeng langsung mengayunkan pisaunya lagi ke arah Ryo. Saat itulah muncul seorang wanita berambut pink yang menghentikan waktu. Wanita itu mengatakan kalau dia akan mengajari Ryo menggunakan kekuatan sihir. Jadi pada akhirnya Ryo bisa menggunakan sihir untuk menyerang balik pria bertopeng itu. Ryo dan pria itu bertarung cukup sengit, tapi kekuatan sihir itu membuat Ryo bisa mengalahkan pria tersebut. Setelah pertarungan ini, tiba-tiba terdengar suara dari dalam karung. Ryo pun membuka karung itu dan ternyata di dalamnya ada seorang gadis yang tengah diculik. Ternyata dia adalah putri dari kerajaan Beltram bernama Flora. Saat itu Flora minta Ryo agar mengantarkannya kembali ke kerajaan. Tapi di sana Flora kembali pingsan setelah melihat pria yang terbunuh di sampingnya. Melihat hal ini, Ryo pun langsung bawa Flora keluar dari rumah itu.
Sesampainya di luar rumah, Rio kembali bertemu dengan Celia dan yang lainnya. Saat itu Christina yang melihat Rio menggendong Flora, ia pun langsung menampar Rio karena menganggap Rio sudah berbohong pada mereka. Lalu Vanessa minta Rio untuk ikut ke istana. Rio sempat menolak karena mereka sangatlah sombong dan kasar. Tetapi akhirnya dia mau ikut karena Vanessa juga mengancamnya dengan pedang. Sementara itu di rumah tempat penculikan sepertinya sudah ada pasukan kerajaan yang memulai penyelidikan. Salah seorang pasukan menemukan seseorang yang masih hidup. Dan ternyata orang itu adalah pembunuh yang sudah dikalahkan oleh Rio. Namun terlihat seorang pria berjubah yang menghancurkan kristal di tangannya. Dan hal ini mengakibatkan pria yang tertangkap itu pun langsung mati seketika. Beralih ke kerajaan Beltram. Saat itu Rio sedang diikat dan diinterogasi oleh Charles. Dia merupakan wakil kapten pengawal kerajaan. Di sana Charles menggunakan cara yang kejam untuk membuat Rio mengakui keterlibatannya dalam penculikan. Tetapi Rio sudah diajar habis-habisan dan dia terus membantah karena dia memang tidak terlibat dengan penculikan itu. Di sisi lain di dalam kamar kerajaan, Flora sepertinya sudah sadar dari pingsannya. Saat itu Flora minta Vanessa untuk menjelaskan situasi saat ini. Setelahnya Flora yang sudah mengerti situasi sekarang, ia pun mengatakan kalau dia harus bertemu dengan Rio karena Flora berhutang nyawa padanya. Setelah mendengar hal itu, Vanessa dan Celia langsung pergi ke ruang interogasi. Tetapi sesampainya di sana, mereka dikejutkan ketika melihat Rio yang sudah babak belur karena diajar oleh Charles. Vanessa mengatakan pada Charles jika seharusnya penyelidikan atas Rio dilakukan dengan sopan. Tetapi Charles hanya mementingkan reputasinya dan menganggap Rio adalah salah satu teman penculik itu. Tetapi dia langsung diam setelah Vanessa memberitahunya jika Putri Flora sudah bangun. Dan Putri Flora berkata kalau dia berhutang nyawa pada Rio. Mendengar hal ini, Charles berkeringat dan meminta bawahnya untuk melepaskan Rio yang sudah babak belur itu. Beberapa saat setelahnya, Rio sudah sadar dan semua lukanya sudah sembuh. Sekarang dia telah disembuhkan oleh Celia dengan sihir penyembuhnya. Saat itu Rio berterima kasih dan dia menanyakan apa yang akan terjadi padanya sekarang. Celia mengatakan jika Rio harus menghadiri pertemuan dengan Yang Mulia Raja. Rio meminta Celia agar mengajari dirinya tata krama untuk pertemuan itu. Celia pun dengan senang hati mengajari Rio untuk mengajarinya tata krama kerajaan. Hari berikutnya, Rio sudah masuki aula kerajaan untuk bertemu dengan keluarga kerajaan. Lalu dia memberikan hormat pada raja dan menundukkan kepalanya. Saat itu sang raja mengucapkan terima kasih pada Rio karena telah menyelamatkan putrinya. Raja memutuskan untuk memasukkan Rio ke dalam akademi kerajaan Beltram sebagai murid beasiswa. Setelah itu Rio kembali ke aula kerajaan dan dia bertemu lagi dengan Celia. Sepertinya Celia ingin mengevaluasi kemampuan akademik Rio dan bertanya, apakah Rio sudah bisa baca tulis? Rio jujur kalau dia belum pernah sekolah sebelumnya, jadi dia belum bisa baca tulis. Mendengar hal ini, Celia minta Rio untuk datang ke laboratorium sepulang sekolah. Karena Celia ingin membantu Rio belajar. Setelah perbincangan itu, Celia membawa Rio ke kelasnya untuk mengikuti pelajaran. Tapi saat berada di kelas, semua anak yang merupakan anak bangsawan tampaknya tidak mau menerima kedatangan Rio yang merupakan rakyat jelata. Tetapi Celia langsung minta semuanya untuk tenang karena pelajaran akan dimulai. Setelah kelas selesai, Rio pergi ke laboratorium untuk menemui Celia untuk belajar. Rio pun mulai belajar dengan serius bersama Celia. Sepertinya sekarang dia sudah bisa mengerjakan soal-soal dari dunia ini. Sebenarnya Celia cukup terkejut karena Rio berhasil mengerjakan semua soal dengan benar. Padahal di dalam kelasnya hanya Putri Christina saja yang bisa mengerjakan soal-soal itu. Rio sadar jika hal ini masuk akal karena dia sebelumnya merupakan seorang murid universitas. Jadi setelah itu, Rio minta bantuan Celia untuk memberikan rekomendasi buku untuk dirinya. Pagi berikutnya, kelas kembali dimulai. Saat itu, para siswa sedang dilatih menggunakan pedang. Di sana, Rio berlatih terpisah karena dia baru masuk akademi. Lalu, dia diminta oleh gurunya untuk menyerang dengan cara apapun. Rio langsung membuang tameng dan bersiap menyerang dengan pedangnya.
Saat itu Ryo teringat kehidupan Haruto di Jepang ketika dia dilatih oleh kakeknya bela diri Kendo. Lalu Ryo langsung mempraktikkan itu dalam pertarungan melawan gurunya. Setelah pertarungan selesai, Ryo dipuji karena dia memiliki bakat untuk menjadi kesatria. Namun ternyata Ryo menolak tawaran itu karena dia tidak tertarik untuk menjadi kesatria. Hari terus berganti. Saat itu Ryo mulai belajar untuk ulangan akhir semester. Celia mengatakan pada Ryo untuk tidak perlu mengkhawatirkan peringkat karena dia juga baru saja masuk sekolah. Namun Ryo sepertinya akan berusaha dengan maksimal dalam ulangan ini. Ujian akhir semester dimulai. Saat itu Ryo mengerjakan semua soal yang diberikan dengan mudah. Setelah ujian selesai, Ryo tiba-tiba teringat kenangan masa lalunya saat di Jepang. Dia teringat teman masa kecilnya yaitu Ayase Miharu. Tapi saat orang tua Haruto bercerai, mereka pun akhirnya terpisah. Lalu ketika Haruto kembali bertemu dengan Miharu saat SMA, ternyata hanya sampai di situ saja kisah mereka. Karena Miharu sepertinya tidak pernah kembali lagi ke sekolah, seolah dia sedang menghapus dirinya dari kehidupan Haruto. Ryo tidak mau memikirkan hal ini lagi, karena dia bertekad untuk menjadi lebih kuat dan tangguh dan balas dendam kematian ibunya. Pada esok harinya, ada banyak siswa yang berkumpul di depan papan pengumuman. Ternyata Ryo mendapatkan nilai terbaik bersama dengan Putri Christina. Tetapi saat itu ada seorang siswa bernama Alphonse tidak mengakui hal ini karena dia menganggap kalau rakyat jelata tidak mungkin bisa mendapatkan nilai setinggi itu. Di saat yang sama Ryo datang ke sana. Lalu Alphonse langsung menuduh Ryo berbuat curang. Tetapi Celia datang dan berkata kalau semua pencapaian ini adalah kerja keras Ryo selama ini. Saat itu Alphonse terdiam dan langsung pergi dari sana. Akan tetapi dia masih tetap tidak mau mengakui hal itu. Beberapa saat kemudian, Celia mengucapkan selamat pada Ryo karena sudah mendapatkan peringkat pertama. Lalu Celia juga mengatakan kalau dia mulai khawatir karena akan ada semakin banyak siswa yang ingin menyalahkan Ryo. Ryo berkata kalau dia sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Lagi pula Ryo juga memiliki Celia yang sudah dia anggap sebagai teman. Hari berikutnya, guru berpedang mengatakan pada para muridnya jika dia akan memilih 3 siswa. Ketiga siswa inilah yang akan mengikuti turnamen antara murid akademi dengan kesatria kerajaan. Saat itu siswa yang dipilih adalah Alphonse, Stewart, dan yang terakhir adalah Ryo. Laki-laki Alphonse kembali tidak terima dan ia pun protes pada gurunya. Namun guru berpedang berkata kalau semua ini telah diputuskan. Setelah 5 tahun berlalu, Ryo sedang berbincang dengan Celia di laboratorium. Di sana mereka membicarakan tentang turnamen antar murid dengan kesatria. Lalu Celia mengatakan jika Ryo bisa menunjukkan hasil baik saat turnamen, kemungkinan Ryo akan direkrut sebelum lulus. Tetapi Ryo sepertinya tidak punya niat untuk menjadi kesatria. Jadinya Celia bertanya tentang apa yang akan dilakukan Ryo setelah lulus. Ryo berkata kalau dia akan melakukan perjalanan karena dia memiliki tempat yang ingin dikunjungi, yaitu Yakumo. Tempat itu merupakan kampung halaman orang tuanya. Celia pun mengatakan jika Yakumo itu adalah tempat di tepi hutan belantara. Ryo sedikit teringat dengan ibunya sewaktu masih hidup. Sampai akhirnya turnamen antar kesatria kerajaan dan murid akademi dimulai. Saat itu terlihat komandan pasukan bernama Alfred bertindak sebagai wasit. Lalu dia memanggil Ryo sebagai peserta pertama dan penantangnya adalah Charles, yang merupakan orang yang menginterogasi Ryo dengan kasar beberapa tahun yang lalu. Saat pertarungan dimulai, Charles merasa emosi karena dia mengalami penurunan pangkat karena kejadian 5 tahun yang lalu, sehingga dia pun bertarung dengan serius menghadapi Ryo. Tetapi Ryo mampu membalikkan keadaan menghadapi Charles dan berhasil memenangkan pertarungan ini. Sesaat setelahnya, kita diperlihatkan Charles yang sedang marah karena kekalahannya. Saat itu dia berbincang dengan perwakilan Kekaisaran Proksia yang bernama Reis. Lalu Charles bercerita tentang kejadian 5 tahun yang lalu. Waktu itu Charles berpikir kalau Ryo terlibat dalam penculikan Putri Flora, jadi dia pun menginterogasinya dengan keras. Mendengar cerita Charles ini, Reis sempat terbayang dengan kejadian itu, dan ternyata dia adalah orang yang memakai jubah hitam waktu itu.
Di sisi lain, Celia yang ingin mengucapkan selamat pada Rio atas kemenangannya. Tapi saat itu dia terlihat sedih ketika melihat Rio yang mendapatkan hadiah dari seorang murid wanita. Hal ini sepertinya membuat Celia cemburu dan wajahnya memerah. Setelah itu, Celia melihat tugas para muridnya di laboratorium. Selanjutnya, Celia kembali ke kelas untuk mengajari para muridnya untuk menggunakan sihir dan memahami lebih jauh tentang pengendalian sihir. Tetapi Alphonse dan para bangsawan yang lain malah menghina Rio yang sampai sekarang masih belum bisa menggunakan sihir. Celia minta Alphonse dan Stewart untuk menggunakan sihir lightning. Tetapi sepertinya mereka berdua juga belum sepenuhnya bisa menggunakan sihir itu. Jadi Celia menunjukkan sihir lightning yang sebenarnya. Para murid kagum dengan gurunya yang bisa menggunakan banyak sihir sekaligus. Rio sadar jika dia tidak bisa melakukan sihir seperti yang lainnya. Tetapi sepertinya Rio bisa menggunakan sihir jika dia meniru aliran sihir. Saat itu Celia memulai pelajarannya lagi dan meminta para murid untuk memulai pengendalian sihir. Selanjutnya para murid akan melakukan pelatihan luar. Mereka akan diuji untuk melawan monster yang ada di hutan itu. Mereka semua diberi waktu sampai matahari terbenam untuk menyelesaikan tugas mereka. Alphonse sudah menyiapkan peta yang diberikan ksatria kenalannya untuk ujian kali ini. Alphonse memberitahu mereka untuk ikut serta, karena mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus jika mengikutinya. Sementara itu Rio dianggap tidak berguna karena dia tidak bisa menggunakan sihir. Saat mereka menjelajahi hutan, mereka bertemu dengan sekelompok goblin yang siap bertarung. Alphonse bersikap seolah dia veteran dan mereka mengalahkan semua goblin itu. Tetapi mereka sudah sombong dan berharap ada monster yang lebih kuat lagi datang. Tetapi sepertinya Rio sadar dengan kehadiran seseorang yang ternyata dia adalah Reis. Setelah sampai di dekat tebing, para murid diserang oleh Oak. Stewart yang sebelumnya sombong, sekarang dia malah mengacaukan formasi karena kakinya tergores sedikit. Tetapi saat itu, Flora terjatuh dari tebing karena kebodohan Stewart. Rio menyelamatkan Flora dan dia jatuh sendirian ke tebing. Seolah tidak terjadi apapun, para murid hanya peduli bagaimana cara menyelamatkan diri mereka dengan mengalahkan Oak itu. Sementara itu, Rio sedang berada di bawah tebing dan tampaknya dia sama sekali tidak terluka karena kekuatan misteriusnya. Dia sadar kalau itu bukanlah sihir. Namun setelah dia kembali dan sedang memantau situasi, dia melihat Stewart yang menyalahkan Rio karena sudah mendorongnya. Stewart yang ketakutan hanya bisa menuduh Rio dan berkata kalau Rio ketakutan dengan monster dan malah mengakibatkan Flora jatuh. Seketika ada monster Minotaurus yang menyerang mereka semua. Tetapi Flora sempat terpisah karena dia datang menyelamatkan satu murid yang sepertinya ditinggalkan di hutan itu. Saat monster itu akan menyerang Flora, Rio langsung bertindak untuk menyelamatkan Flora. Rio bertarung dengan monster itu dan sepertinya dia cukup kesulitan. Kekuatan Minotaurus sangat kuat setiap serangannya. Tetapi Rio bisa menemukan celah untuk mengalahkan Minotaurus itu. Rio langsung kabur dari sana dan dia tahu kalau sekarang dia sudah tidak bisa lagi kembali ke kerajaan. Sementara itu Reis sadar jika Rio itu adalah salah satu keturunan dari Yakumo. Jadi tidak heran dia bisa memakai teknik spirit. Di sisi lain, Celia tidak sengaja mendengar pembicaraan penasihat kerajaan dengan keluarga Stewart. Sepertinya para penasihat sadar kalau kekuatan kerajaan saat ini sangatlah lemah. Jadi mereka tidak bisa membuat masalah internal dengan keluarga kerajaan. Jadinya mereka menyalahkan Rio tentang masalah ini. Celia kembali ke laboratorium dan sekarang Rio sudah kembali. Sepertinya Celia sangat khawatir karena pembicaraan yang dia dengar tadi. Sampai akhirnya Rio menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Rio sudah sadar kalau yang bisa menentukan siapa yang salah adalah orang-orang yang berkuasa. Jadi dia tidak punya hak untuk melawan apapun keputusan mereka. Rio mengucapkan selamat tinggal pada Celia karena sepertinya dia sudah tidak bisa tinggal lagi di kerajaan ini. Rio sudah memutuskan untuk menggunakan nama Haruto untuk sekarang. Rio pergi setelah memberitahu nama barunya itu pada Celia. Setelah beberapa hari perjalanan, Rio sudah sampai di negara tetangga, yaitu kerajaan Garlock. Sepertinya Rio sudah dijadikan buronan oleh kerajaan Beltram. Untungnya poster buronan itu belum sampai di kerajaan Garlock.
Rio berjalan dan melihat sekitar dan sedikit merasakan kehadiran seseorang yang mengikutinya. Sepertinya ada seorang berjubah yang sedang mengawasi pergerakan Rio di kerajaan ini. Rio berjalan di sekitar kota dan dia ditawari pasta oleh penjual makanan di dekat sana. Ternyata pasta ini adalah makanan yang diciptakan oleh Liselotte yang merupakan penguasa Amanda. Rio mencoba pasta itu dan merasa bernostalgia dengan rasa pasta itu. Lalu Rio juga berpikir kalau mungkin Liselotte juga merupakan bagian dari dunia Haruto sebelumnya. Tetapi Haruto tidak mau terlalu memikirkannya karena dia sudah tenggelam oleh niat untuk balas dendam. Selanjutnya Rio bertanya pada penjual mie pasta itu untuk membeli persediaan pasta mentah dalam perjalanannya. Penjual itu meminta Rio untuk pergi ke serikat pedagang Rika. Rio melihat pelayan yang ada di serikat itu yang sedang menjual manju. Lalu Rio masuk ke dalam dan disambut oleh pelayan yang ditugaskan untuk memandu Rio. Nama pelayan ini adalah Lotte. Lotte membantu Rio untuk mengenalkan semua produk makanan yang ada di sana. Setelah itu Rio membeli semua persiapan perjalanannya untuk saat ini. Lalu Rio sedikit beristirahat sambil minum teh yang disediakan di serikat itu. Lotte sepertinya sangat bersemangat berbicara dengan Rio yang tahu banyak tentang teh. Setelah itu Rio menulis surat sebelum berangkat melakukan perjalanan ke Yakumo lagi. Sepertinya surat itu ditulis untuk Celia agar dia tidak terlalu khawatir lagi. Setelah Haruto pergi, ternyata Lotte ini adalah Liselotte yang merupakan penemu pasta dunia ini. Haruto kembali melanjutkan perjalanan dan melihat seorang gadis yang pingsan. Tapi ternyata itu adalah jebakan yang dilakukan oleh gadis tersebut. Rio sepertinya terkena racun, tetapi dia masih berusaha melawan karena dia punya tujuan yang harus dia selesaikan. Rio bertarung dengan teknik spirit dan mengalahkan gadis setengah binatang itu. Gadis ini menangis ketakutan karena berpikir Rio akan membunuhnya. Dia berteriak memanggil ibunya dan minta tolong. Rio menenangkan gadis itu dengan menggunakan kekuatan spiritnya. Saat gadis itu tertidur, Rio melihat kalung budak yang digunakan di leher gadis itu. Menurut buku yang dia baca sebelumnya, ada sihir yang bisa melepaskan kalung budak itu. Nama sihir ini adalah Dispel. Rio mencoba menggunakan sihir Dispel, dan ternyata dia bisa melepaskan kalung budak itu dengan mudah. Lalu kita flashback tentang kehidupan gadis ini. Ternyata gadis ini adalah salah satu penumpang yang mati karena kecelakaan bus waktu itu. Namanya dulu adalah Susune. Tetapi dia telah terlahir kembali menjadi seorang gadis budak yang bernama Latifa. Sepertinya Latifa adalah budak Stewart. Stewart menyiksa Latifa dengan menggunakan kalung budak itu dan membuat Latifa mengalami trauma mental. Padahal dia baru saja terbangun. Sampai sekarang pun Latifa sangat takut dengan manusia. Dan dia juga takut dengan Rio yang terlihat menyeramkan di matanya. Latifa baru sadar kalau kalung budaknya sudah dilepas oleh Rio. Hal ini membuat Latifa langsung menangis terharu karena kalung itu sudah menyiksanya selama ini. Rio bertanya tentang siapa yang memerintahkan Latifa untuk menyerangnya. Tetapi Latifa berkata kalau dia tidak tahu siapa nama tuannya. Tetapi dia tahu tentang nama orang yang selalu menyiksanya. Nama orang itu adalah Stewart. Rio langsung sadar kalau Stewart adalah orang yang ingin melenyapkan bukti. Rio mulai serius dan bertanya pada Latifa, apakah sekarang dia masih punya niat untuk menyerangnya lagi? Tetapi Latifa menggelengkan kepalanya karena dia sudah terbebas dari perbudakan. Rio pun meminta Latifa untuk pergi sesukanya. Tetapi Rio sadar jika budak pasti tidak punya tempat untuk tinggal selain tuannya. Jadi dia memberitahu Latifa untuk pergi ke hutan belantara. Karena di sana akan ada tempat tinggal para ajin yang sama seperti Latifa. Sebenarnya arah ini sama seperti arah yang dituju Rio. Jadi Latifa memutuskan untuk ikut Rio untuk pergi menjelajah ke hutan belantara. Akan tetapi Rio juga tidak mau langsung menerima orang yang baru saja membahayakan nyawanya. Namun Latifa minta Rio untuk memasangkan kalung budaknya lagi agar Rio percaya padanya. Pada akhirnya Rio hanya minta Latifa untuk melakukan apapun sesukanya. Perjalanan mereka berdua dimulai. Rio memberikan roti lapis dan membuat Latifa menangis terharu setelah kehidupannya sebagai budak. Di tengah perjalanan, Rio dan Latifa membangun tenda kecil di hutan untuk makan malam. Sepertinya Latifa begitu bersemangat memakan pasta itu.
Rio curiga jika Latifah juga orang dari dunia lain karena dia menyebutkan makanan itu dengan nama spaghetti. Sampai pada malam harinya, Rio yakin setelah Latifah mengigau ingin pulang ke Tokyo. Paginya Latifah ingat jika wajah Rio itu mirip dengan kakak yang dia lihat di bus waktu itu. Jadi dia bertanya pada Rio, apakah dia boleh memanggilnya kakak. Sepertinya Rio juga tidak keberatan dengan hal ini karena dia cukup kasihan melihat kisah Latifah yang masih kecil. Tetapi dia terlahir kembali menjadi budak di isekai. Setelah itu Rio melanjutkan perjalanan menuju pohon besar. Tetapi sepertinya Latifah tidak bisa melihat pohon besar itu. Malam harinya lagi, Latifah mimpi buruk dan mengigau lagi. Akhirnya Rio menggunakan kekuatan spiritnya untuk menenangkan Latifah agar tidak mengingat ingatan buruk itu lagi. Malam itu, Rio seketika diserang oleh sekelompok ajin dengan bahasa yang tidak diketahui. Mereka tidak mau mendengarkan perkataan Rio dan menganggap manusia adalah makhluk yang berbahaya. Tetapi mereka sempat tenang, tapi akhirnya mereka menyerang lagi setelah melihat Latifah ada dalam tenda. Kejadian itu seperti deja vu, karena Rio lagi-lagi dituduh sebagai penculik. Rio terkena serangan dan ia pun pingsan setelah terkena serangan itu. Saat Rio pingsan, dia kembali bertemu dengan gadis berambut pink waktu itu. Sepertinya gadis itu tidak tahu siapa dirinya, tetapi dia tahu segala hal tentang Rio termasuk masa lalunya sebagai Haruto. Rio terbangun sambil mengigau tentang Michan yang dia sukai dulu. Saat itulah Latifah langsung memeluk Rio karena dia sangat khawatir. Lalu datanglah seorang panatua bernama Arsula yang minta maaf karena kejadian hari ini. Keempat gadis yang menangkap Rio tadi meminta maaf karena sudah menangkap Rio tanpa mau mendengarkan penjelasannya tadi. Nama keempat gadis ini adalah Orphea, Alma, Uzuma, dan Sarah. Mereka berempat menundukkan kepala mereka pada Rio untuk meminta maaf. Lalu panatua Arsula meminta Orphea untuk melepaskan borgol yang digunakan untuk mengikat Rio. Saat Orphea sedang melepaskan borgol, Arsula akan mengumpulkan para panatua yang lain untuk minta maaf secara resmi atas tindakan anak-anak di tempat itu. Untuk sekarang Rio diminta untuk beristirahat bersama Latifah di ruangan itu dulu, karena mereka juga pasti lelah setelah perjalanan panjang. Esok paginya, panatua Arsula mengajak Rio untuk menemui para panatua di hutan itu. Rio penasaran dengan pohon besar yang dia lihat dari kemarin. Arsula berkata kalau pohon itu adalah pohon dunia yang menjadi tempat tinggal spirit agung yang bernama Dryas. Lalu Arsula mengajak Rio untuk pergi ke sebuah ruangan yang ternyata ada panatua hutan yang sudah menunggu. Nama kedua panatua ini adalah Sildora dan juga Dominic. Rio berdiri dan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Namun Sildora meminta Rio untuk tidak berbicara sesopan itu pada mereka. Karena mereka yang ingin meminta maaf sekaligus berterima kasih pada Rio karena sudah membebaskan salah satu kerabatnya dari perbudakan. Rio menerima permintaan mereka dan juga rasa terima kasih para panatua hutan ini. Arsula berkata kalau mereka bingung tentang yang harus diberikan pada manusia sebagai ucapan terima kasih. Mendengar hal itu, Rio punya permintaan. Dia meminta para panatua untuk merawat Latifah. Namun ternyata dari awal mereka semua memang ingin meminta izin pada Rio untuk merawat Latifah. Jadi demi Latifah, para panatua meminta Rio untuk tinggal di hutan itu sementara waktu. Sepertinya Sildora dan Dominic juga setuju karena Rio dianggap manusia yang baik dan berbeda dengan kebanyakan manusia yang lainnya. Bahkan Dominic juga meminta Rio untuk menikah dengan salah satu gadis yang dia sukai di desa itu. Rio tidak ingin menolak kebaikan itu, jadi dia meminta dengan sopan untuk mempelajari teknik spirit karena sepertinya kekuatan misterius yang dia miliki ini adalah spirit. Saat pembicaraan mereka semua selesai, tiba-tiba muncul spirit yang sangat dihormati di desa itu, yaitu Dryas. Dryas melihat Rio dengan serius dan menyadari kalau ada kehadiran spirit di dalam diri Rio. Jadinya Dryas mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Dia mendekat ke arah Rio dan dia seketika terkejut karena di dalam tubuh Rio sepertinya ada spirit berbentuk manusia. Dryas menjelaskan jika spirit berwujud manusia adalah spirit kelas tertinggi kedua atau bahkan lebih tinggi lagi.
Dryas mengatakan jika para spirit kuat sebenarnya sudah banyak yang menghilang setelah perang Dewa Iblis 1000 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan spirit yang ada di dalam tubuh Ryo itu adalah salah satu dari mereka. Ternyata hal ini cukup mengubah pandangan desa itu terhadap Ryo jika memang spirit itu adalah salah satu spirit level tinggi. Karena Dryas yang dihormati di desa itu juga hanya spirit level 2. Beberapa saat setelahnya, Orphea mengajak Ryo untuk pergi menemui Latifah. Di dalam rumah itu ada Sarah dan juga yang lainnya. Mereka sedang menyiapkan makan siang. Latifah sangat senang dan bersemangat untuk bertemu dengan kakaknya lagi. Lalu mereka semua menikmati makanan yang sudah dipersiapkan itu. Ternyata di sana ada nasi dan berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Setelah selesai makan, Sarah memberitahu jika mereka berempat akan menjadi pengurus di rumah Ryo ini. Saat itu Ursula meminta izin untuk menerima mereka sebagai pengurus rumah itu. Tetapi Ryo sedikit ragu, karena dia adalah seorang manusia dan mungkin akan buruk jika mereka tinggal bersama dengannya. Namun Ursula meyakinkan Ryo untuk berada di sisi Latifah selama beradaptasi di desa itu. Setelah Ryo menerima mereka, Ryo meminta mereka untuk tidak perlu berbicara dengan sopan, karena mereka juga kelihatan seumuran. Ryo menjalani hari-hari yang damai di desa itu. Dia juga belajar teknik spirit serta melakukan dan mempelajari banyak pengetahuan di desa itu. Suatu hari, di desa itu akan melakukan ritual untuk festival spirit agung. Lalu Dryas muncul setelah mendengar suara penduduk di festival itu. Di sisi lain, kita diperlihatkan Reis yang sedang membawa seorang calon prajurit pasukannya. Reis masuk ke dalam gua dan mengambil telur dari gua tersebut. Sepertinya pemuda ini khawatir kalau mereka akan dikejar oleh induk telur itu. Tetapi Reis mengelak dan berkata kalau itu tidak akan terjadi. Sementara itu di desa, Ryo dan Latifah sepertinya sudah mulai diakui secara resmi menjadi penduduk desa itu. Setelah upacara penerimaan ini, para penduduk berpesta menyambut Ryo dan Latifah di desa tersebut. Pada malam festival, Orphea dan yang lainnya tampak dekat dengan Ryo. Sarah dan Orphea sepertinya sudah mabuk dan bertingkah manja pada Ryo. Ryo berterima kasih pada mereka karena sudah mau menjadi temannya. Ryo sadar kalau dia kurang tahu cara bersosialisasi, tetapi dia akan berusaha untuk menjadi lebih akrab dengan mereka mulai saat ini. Sementara itu, Reis menghentikan perjalanan dan memberikan semacam artefak untuk melindungi diri. Dia akan pergi untuk memeriksa situasi di sekitar. Tetapi sebenarnya itu hanya alasan. Karena dari awal dia sudah merencanakan itu semua dan menjadikan prajurit itu sebagai umpan untuk memancing para Wyvern. Saat ini, Ryo sedang mengajak Latifah jalan-jalan ke dalam hutan untuk memberitahukan tentang perjalanannya. Mendengar hal itu, sepertinya Latifah langsung kaget dan ingin ikut bersama dengan Ryo. Latifah langsung lari karena dia tidak mau mendengar tentang apa yang dikatakan kakaknya itu lagi. Sementara itu, para penetua sepertinya sudah menyadari tentang reaksi penghalang desa dan meminta Sarah dan yang lainnya untuk menyelidiki hal ini. Di lain tempat, Reis kembali ke dalam gua yang merupakan tempat tinggal para Wyvern untuk mengambil semua telur yang ada di sana. Sementara itu, Sarah sedang terbang menuju penghalang desa. Dia melihat prajurit yang ditinggal Reis di sungai tadi. Mereka turun di tempat prajurit itu. Tetapi prajurit itu ketakutan dan lari dari tempat tersebut dengan Griffon yang ada di sana. Namun para Wyvern sudah sampai di tempat itu dan juga untuk merebut kembali telur mereka. Setelah itu, Reis menghancurkan bola artefak yang sama seperti yang dimakan prajurit waktu itu. Prajurit itu pun jatuh tepat di depan Latifah. Jadi Wyvern itu juga tahu kehadiran Latifah yang kebetulan ada di sana. Latifah terhempas setelah terkena serangan Wyvern. Untungnya Alma datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Alma bertarung dengan spiritnya yang bernama Ifrit. Tetapi sepertinya dia sangat kewalahan menghadapi Wyvern itu. Latifah tidak ingin Wyvern itu mengamuk di desa. Jadi dia mancing Wyvern itu agar menjauh dari desa. Akan tetapi Latifah terlalu cepat tertangkap dan hampir diserang oleh Wyvern itu. Tetapi untungnya Ryo datang tepat waktu dan menyelamatkan Latifah dari serangan monster itu. Ryo menggunakan teknik spirit untuk bertarung dengan Wyvern.
Rio memukul mulut Wyvern yang akan menyemburkan api dan membuat api itu meledak di mulut Wyvern tersebut. Sesaat kemudian, Sarah dan yang lainnya datang ke sana setelah para Wyvern kembali ke tempat mereka. Sarah berkata kalau para Wyvern adalah makhluk yang pengecut. Jadi mereka akan takut jika tahu salah satu dari mereka telah dikalahkan. Sarah berterima kasih pada Rio karena sudah menyelamatkan desanya. Esok paginya, Latifah minta maaf pada Rio atas kelakuannya tadi malam. Dia berkata kalau sebenarnya dia sudah tahu kalau Rio akan pergi dari desa suatu hari. Jadi dia takut kalau Rio pergi karena menganggap Latifah sebagai penghalang. Namun Rio tidak berpikir seperti itu. Karena Rio sudah menganggap Latifah seperti adiknya sendiri. Saat itu, Latifah akhirnya mau membiarkan kakaknya untuk pergi melanjutkan perjalanannya lagi. Karena dia yakin kalau mereka akan bertemu lagi di masa depan. Lalu Latifah menceritakan tentang dirinya yang merupakan seorang reinkarnator. Dulu dia adalah seorang anak yang hidup di Jepang. Akhirnya Rio juga memberitahu Latifah jika dia juga seorang reinkarnator dari bumi. Pembicaraan mereka selesai setelah membicarakan masa lalu itu. Akhirnya Rio berpamitan dengan para panatua. Saat itu Dominic memberikan pedang dan armor yang terbuat dari Wyvern yang dikalahkan Rio beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, Sildora juga memberikan gelang penyimpanan ruang untuk mempermudah perjalanannya. Rio menyimpan semua barangnya itu ke dalam gelang ruang itu. Setelah berpamitan, Latifah dan yang lainnya mengantarkan kepergian Rio dalam perjalanan ini. Lalu Latifah menangis setelah Rio terbang menjauh dari sana. Beberapa waktu setelahnya, Rio sudah sampai di Yakumo. Namun dia belum menemukan petunjuk apapun tentang ayah dan ibunya. Di desa itu semua orang berambut hitam. Lalu Rio meminta tolong pada dua gadis yang sedang memanen sayur untuk bertemu dengan kepala desa. Ternyata kepala desa mereka adalah nenek dari salah satu gadis ini. Nama gadis itu adalah Ruri, sementara gadis yang satunya adalah Sayo. Lalu Ruri membawa Rio untuk menemui neneknya yang bernama Yuba. Rio ingin mencari tahu tentang seseorang yang pernah tinggal di desa ini. Rio menceritakan tentang orang tuanya yang bernama Sen dan Ayame. Kedua nama itu mengejutkan Yuba dan ia pun meminta cucu dan temannya itu untuk kembali ke ladang. Yuba meminta Rio untuk menceritakan lebih detail lagi. Lalu Rio menceritakan jika ayahnya sudah mati sebelum dia lahir. Sementara ibunya juga meninggal saat Rio baru berumur 5 tahun. Datang ke desa Yakumo adalah janji ibunya dulu pada Rio. Yuba sekarang yakin kalau Rio itu sangat mirip dengan mereka berdua. Lalu Yuba berkata kalau dia ini adalah ibunya Sen. Dengan kata lain, Yuba adalah neneknya Rio. Yuba mengajak Rio untuk pergi ke kuburan kedua orang tuanya. Di sini Rio memberikan penghormatan untuk kedua orang tuanya itu. Lalu Yuba menceritakan jika mereka berdua punya alasan untuk pergi diam-diam dari Yakumo. Tapi alasan itu belum bisa dibicarakan Yuba karena sekarang belum waktunya. Jadi sampai waktu itu tiba, Rio diminta untuk tinggal di desa ini sementara waktu. Sore harinya, Rio datang ke rumah nenek Yuba lagi dan mereka pun makan malam bersama. Lalu Rio mau membantu pekerjaan nenek Yuba pada esok paginya. Rio cukup pandai memasak karena kehidupan terjal yang dia jalani selama ini. Saat masakan matang, Sayo datang bersama kakaknya yang bernama Shin. Rio dan Shin pun berkenalan tapi mereka belum terlalu akrab. Saat makan, Shin tampaknya sangat lahap memakan semua masakan itu. Shin yang sudah selesai makan, ia pun diminta nenek Yuba untuk mengajak Rio ke tempat pemburu. Ternyata dia meminta Shin untuk mengenalkannya dengan seseorang yang bernama Dola. Lalu Shin mengajak Rio ke tempat para pemburu. Rio langsung menunjukkan kemampuannya sebagai pemburu handal. Setelah perburuan selesai, Rio menggunakan teknik spirit untuk membuat pemandian air panas. Setelahnya Rio bertemu dengan Sayo dan Ruri yang memuji kemampuan Rio ini. Namun tampaknya Shin masih iri dengan Rio dan dia mengajak Sayo untuk pulang.
Tetapi sepertinya Sayo tidak mau, karena tingkah kakaknya itu yang keterlaluan. Hari-hari Rio di desa masih berlanjut. Saat itu sudah masa panen dan Rio tahu kalau sebentar lagi akan ada pemeriksaan pajak. Tetapi seketika ada keributan tentang geng dari desa sebelah dengan Shin. Pemimpin geng itu adalah orang yang bernama Gon. Tampaknya Gon tertarik dengan Sayo dan hal ini membuat Shin kesal sebagai kakaknya. Gon dengan songongnya berkata kalau dia akan tinggal di rumah kepala desa sementara waktu karena kereta yang dia kawal sedang dalam perbaikan. Mendengar hal ini, Nenek Yuba meminta Gon untuk berhenti mengacau. Lalu Nenek Yuba berkata kalau dia akan meminjamkan pondok di dekat desa untuk tempat tinggal mereka sementara waktu. Gon ingin mencari masalah dengan Rio dengan berusaha menendang kakinya. Namun kaki Rio terlalu kokoh dan membuat Gon jatuh sendiri. Shin meminta izin pada Nenek Yuba agar Sayo tinggal di rumahnya sementara waktu. Sepertinya Shin khawatir dengan Gon yang akan bertindak semaunya lagi. Paginya ada petugas yang akan memeriksa pajak hasil panen. Hayate adalah orang yang memimpin pasukan itu. Rio berlatih pedang setelah membantu petugas pajak tadi siang. Rory penasaran dengan alasan Rio berlatih bela diri. Rio agak malu membicarakannya karena alasannya terlalu sepele. Tetapi karena Rory ingin mendengar alasan Rio, jadi Rio menceritakan kalau dulu dia menyukai seseorang sewaktu masih kecil. Dia bertekad untuk menjadi orang kuat sampai bisa melindungi gadis itu. Tetapi sepertinya gadis itu mungkin tidak mengingatnya lagi. Mendengar hal ini, Sayo sedikit murung karena dia sudah mulai menyukai Rio selama ini. Malam harinya, Gon melakukan aksinya pada Sayo dan Rory. Tetapi Rio langsung sadar dengan keributan ini, dan hal itu membuat Rio mengingat trauma masa kecilnya. Rio langsung melemparkan Gon keluar dan menghajarnya sampai berdarah-darah. Ternyata Rio teringat dengan orang yang membunuh ibunya dulu di depan matanya. Akhirnya Rio dihentikan oleh Hayate yang khawatir kalau Rio akan membunuh Gon. Hayate menyembuhkan Gon dan akan membawanya ke penjara kerajaan. Rio masih memendam kebencian yang dalam pada pembunuh ibunya dulu. Tetapi dia perlahan ditarik oleh kepribadian Haruto yang kalem. Hari berikutnya lagi, Hayate akan kembali ke kerajaan. Sebelum berangkat, Nenek Yuba memberikan surat pada Hayate dan memintanya untuk memberikan surat itu pada ayahnya. Hayate dan para pasukannya berangkat untuk kembali ke ibu kota kerajaan. Sementara itu, grup pengawalan yang dipimpin oleh para pemburu juga sudah sampai di ibu kota kerajaan Karasuki. Dola akan keluar sebentar dan dia akan mengajak Rio dan juga Shin. Ternyata mereka mengantarkan komplotan Gon ke dalam penjara ibu kota. Setelah itu, Dola mengajak mereka makan dulu di kedai terdekat. Sepertinya setelah kejadian kemarin, Shin sudah tidak membenci Rio lagi dan dia juga memberitahu cara makan di kedai itu. Rio mencoba makanan yang namanya kamutan. Rio sedikit terkejut karena rasanya sangat enak. Sepulang dari kedai itu, Shin berterima kasih pada Rio karena sudah menyelamatkan adiknya kemarin. Pagi berikutnya lagi, Rin dan Sayo sedang ada di pasar dan berbelanja bersama. Rio mengajak Sayo untuk makan kamutan setelah ini. Saat di tengah jalan, ada penjual souvenir yang menawarkan barang dagangannya pada Rio dan Sayo. Penjual ini mengira Rio dan Sayo itu adalah pasangan. Tetapi Sayo tampak malu-malu dan berkata kalau mereka bukanlah pasangan. Sementara itu, Rio juga ingin membelikan souvenir untuk Sayo sebagai ucapan terima kasih karena dia sudah membantunya saat hidup di desa Yagumo. Sayo memilih jepit rambut motif bunga yang sepertinya cocok dipakainya. Rio membelikan jepit rambut itu meski harganya cukup mahal. Saat mereka akan kembali ke penginapan, ada keributan di tengah kota yang ternyata ada seorang penculik yang akan menangkap seorang gadis. Rio mengalahkan pria itu dan menyelamatkan gadis yang akan diculik tadi. Nama gadis ini adalah Komamo. Sepertinya gadis ini adalah anak orang penting kerajaan dan pengawal pribadinya tampak sangat khawatir dengan keadaan nonanya yang sedang pingsan itu. Rio dan Sayo pergi setelah para penjaga datang karena Rio tidak ingin terlibat dengan situasi yang merepotkan.
Sementara itu, kita diperlihatkan Hayate yang sudah sampai di ibu kota dan memberikan surat dari nenek Yuba pada ayahnya. Ketika Koki membaca surat itu, dia langsung bertanya, apakah Hayate bertemu dengan anak yang bernama Ryo? Saat ini, Hayate masih tidak paham kenapa ayahnya begitu terkejut dengan Ryo. Di sisi lain, Ryo dan Sayo sudah sampai di penginapan. Dan sekarang tampaknya Sayo dan Shin juga sudah baikan. Saat itu, Ryo didatangi oleh Koki dan keluarganya. Nama istri Koki adalah Kayako. Ternyata mereka adalah orang yang melayani ibu Ryo dulu sewaktu di kerajaan Karasuki. Koki berkata jika ibu Ryo adalah anggota keluarga kerajaan Karasuki. Ryo tampak terkejut setelah mendengar hal ini. Lalu Koki menceritakan tentang pertemuan ayah dan ibu Ryo di masa lalu. 20 tahun yang lalu, kerajaan Karasuki sedang berperang dengan kerajaan tetangga yaitu Rokuren. Sen adalah anggota militer yang memiliki bakat spirit dan bela diri. Raja Karasuki memberikan gelar samurai pada Sen. Suatu hari, Sen dipercaya untuk mengawal keluarga kerajaan. Saat itulah dia bertemu dengan ibu Ryo yaitu Ayame. Mereka berdua jadi cukup dekat setelah pertemuan itu. Namun Pangeran Rokuren menyukai Ayame dan ingin menculiknya. Tetapi Sen sadar dengan hal itu, jadi dia membunuh pelayan Pangeran Rokuren yang mencoba menculik Ayame. Hal ini membuat Karasuki dan Rokuren semakin panas. Rokuren ingin mengeksekusi Sen dan melakukan pernikahan politik dengan Ayame untuk perjanjian damai. Raja Karasuki tidak menerimanya, dan akhirnya dia mengatur rencana untuk membiarkan putrinya dan Sen kabur dari kerajaan itu. Jadi sekarang Koki yakin kalau di depannya itu adalah putra mereka berdua, karena wajah Ryo sangatlah mirip dengan ayahnya yaitu Sen. Koki meminta Ryo untuk bertemu dengan raja dan ratu kerajaan yang merupakan kakek dan nenek Ryo. Ryo bertemu dengan kakek dan neneknya untuk pertama kali. Ryo masih berbicara sedikit formal dengan mereka, karena status mereka adalah pimpinan kerajaan. Saat itu Ratu Shizuku meminta cucunya itu untuk menceritakan tentang orang tuanya. Ryo langsung ke intinya. Dia berkata kalau mereka berdua sudah meninggal sejak lama. Ryo mengatakan jika ayahnya sudah meninggal sejak dia masih kecil. Lalu Ryo hidup dengan ibunya dengan bahagia meskipun mereka hidup sederhana. Tetapi saat Ryo berusia 5 tahun, ibunya meninggal dunia. Raja dan Ratu penasaran bagaimana Ayame mati. Ryo cukup sedih dan mengatakan jika ibunya dibunuh di depan matanya. Pria yang membunuh ibu Ryo ini adalah teman petualang ayahnya yang bernama Lucius. Tetapi hari itu, entah kenapa Lucius tiba-tiba datang ke rumah dan mengejar Ryo. Ibunya yang mencoba menghentikan tindakan Lucius ini, dia malah dibunuh dengan pisau di tangannya. Ratu Shizuku bertanya tentang kehidupan Ryo setelah kejadian itu. Ryo menceritakan kalau dia tinggal di pemukiman kumuh sampai usia 7 tahun. Saat itu, Ryo kebetulan menyelamatkan keluarga kerajaan dan dia diizinkan untuk belajar di akademi mereka. Raja dan Ratu sadar jika kehidupan Ryo di akademi pasti tidak mudah, karena dia harus hidup di sekitar para bangsawan. Ryo juga tidak menyangkalnya, tetapi dia berkata kalau di akademi juga ada orang yang baik padanya. Namun kehidupannya di akademi hanya sampai berumur 12 tahun. Lalu Ryo menuju Yakumo untuk menepati janji ibunya dulu. Raja bertanya apa yang akan dilakukan Ryo pada Lucius. Ryo tidak bisa memaafkannya dan dia bertekad untuk balas dendam. Raja paham dengan maksud cucunya itu, tetapi dia mengingatkan jika dia menempuh jalan untuk balas dendam, maka yang ada di depannya hanyalah neraka. Namun Ryo sudah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan balas dendamnya itu sampai akhir. Akhirnya sang raja meminta Ryo untuk bertanding dengan Koki untuk melihat keseriusannya. Sebelum pertandingan, Ryo bertemu lagi dengan Kumamu yang ternyata dia adalah putri Koki. Selanjutnya pertarungan Ryo dan Koki dimulai. Ryo menyerang dulu dan membuat Koki kesulitan. Hal ini langsung membuatnya serius untuk menggunakan teknik rahasia keluarganya. Tetapi Ryo bisa mengatasi teknik itu dan mengalahkan Koki. Raja cukup terkesan dengan kekuatan Ryo ini.
Sebelumnya dia ingin meminta Koki untuk melatih Ryo, tetapi sepertinya Ryo tidak butuh pelatihan. Ryo punya permintaan pada raja untuk memberitahu identitasnya pada sepupunya yaitu Ruri. Jadi setelah ini, Ryo kembali ke desa dan berbicara dengan Ruri. Sebelumnya, Ruri tidak percaya kalau mereka adalah keluarga dari desa. Tetapi setelah mereka berbicara dengan keluarga mereka yaitu Sen, yang sudah menjadi samurai kerajaan, akhirnya Ruri percaya jika Ryo adalah anggota keluarga kerajaan. Dia jadi panik dan bertanya tentang bagaimana cara memanggil Ryo mulai sekarang. Tetapi Ryo meminta Ruri untuk memanggilnya seperti biasanya saja. Setelah pembicaraan ini, Ryo mengatakan pada Nenek Yuba dan Ruri kalau tahun depan dia akan pergi dari desa ini. Ruri penasaran apakah Ryo juga punya orang yang menunggunya kembali di luar sana. Keseharian Ryo di desa Yakumo berlanjut. Saat itu, Ryo membantu warga desa untuk menanam padi. Dan dia berbicara dengan Sayo kalau dia akan pergi dalam beberapa waktu ke depan. Lebih tepatnya, Ryo akan pergi setelah panen musim gugur nanti. Sayo cukup terkejut dan berharap Ryo hanya pergi di dekat desa. Jadi dia bisa kembali ke desa kapan saja. Namun Ryo mengatakan kalau dia akan pergi keluar kerajaan. Jadinya dia tidak bisa rutin kembali ke desa Yakumo. Sepertinya Ryo ingin memberitahu Sayo sejak awal. Sayo meneteskan air matanya dan kembali ke ladang untuk melanjutkan pekerjaannya. Sampai di rumah, Sayo menangis lagi, dan hal itu membuat Shin marah dan ingin pergi ke tempat Ryo. Tetapi Sayo menghentikan kakaknya karena Ryo akan pergi dari desa beberapa waktu ke depan. Shin datang ke tempat Nenek Yuba dan meminta Ryo untuk tetap tinggal di desa ini. Tetapi Sayo menghentikan kakaknya itu dan meminta maaf pada mereka. Hari-hari di desa berlanjut dan waktu ini dimanfaatkan Sayo untuk melatih dirinya. Sampai pada akhirnya musim gugur telah tiba. Sebelum Ryo pergi, Sayo mengajak Ryo berbicara sebentar. Saat itu Sayo sedikit malu dan akhirnya menyampaikan perasaannya pada Ryo. Tetapi Ryo sadar kalau dia akan menjalani hidup yang berbahaya. Jadi dia menolak cinta Sayo itu. Sayo berkata kalau dia ingin ikut dengan Ryo. Sebelumnya Sayo juga sudah berjuang keras untuk berlatih agar bisa bersama dengan Ryo. Tetapi Ryo masih tidak bisa menerima Sayo untuk ikut dalam perjalanan balas dendamnya. Ryo meminta maaf pada Shin yang bersembunyi di semak-semak. Malam hari setelah festival, Ryo mengucapkan perpisahan pada Nenek Yuba dan juga Ruri. Saat akan keluar dari desa, sepertinya sebelumnya Sayo sudah berbicara dengan Koki, dan dia seperti mengatakan solusi jika Sayo memang menyukai Ryo. Sayo bertemu dengan Ryo sebelum pergi. Sayo berkata kalau dia akan berjuang dan dia meminta Ryo untuk berjuang juga. Ryo senang karena Sayo memutuskan untuk menemuinya sebelum dia pergi. Beberapa saat setelahnya, Ryo kembali ke hutan untuk bertemu dengan Latifa. Ryo menceritakan tentang keluarganya yang ada di desa Yakumo. Sebenarnya Ryo juga tidak bisa tinggal di desa ini lebih lama, karena dia masih punya perjalanan lainnya lagi. Ryo punya permintaan pada Panatua untuk memberitahunya cara membuat rumah yang bisa disimpan di gelang penyimpanan. Dominic sedikit tertarik dengan ide ini. Dia sepertinya akan membantu Ryo membuat rumah seperti itu. Panatua Arsula meminta Ryo untuk menyerahkan masalah ini pada Dominic saja, dan Ryo diminta untuk menemani Latifa saja di desa itu. Ryo bertemu dengan Sarah dan yang lainnya, lalu mereka berbicara santai seperti dulu lagi. Pagi harinya, Ryo membuat keributan karena dia kaget tiba-tiba ada perempuan di kamarnya. Ryo bertanya siapa gadis ini. Gadis itu berkata kalau dia adalah spirit yang membuat kontrak dengan Haruto. Ryo bertanya bagaimana gadis itu membuat kontrak dengannya. Namun gadis ini tidak tahu bagaimana semua itu terjadi. Bahkan gadis ini juga tidak tahu namanya sendiri. Gadis itu ingin nama dan berada di sisi Haruto. Dari tadi Orphea dan yang lainnya bingung kenapa gadis ini selalu memanggil Ryo dengan nama Haruto. Ryo berkata jika dia akan menjelaskan ini nanti.
gadis spirit itu berkomunikasi dengan Rio dengan menggunakan telepati. Dia mengatakan kalau dia mengetahui banyak hal termasuk kehidupan Rio sebagai Haruto dulu. Rio masih bingung dengan apa yang harus dia lakukan sekarang. Lalu Orphea menyarankan Rio untuk bertemu dengan para panatua untuk membahas masalah ini. Rio melihat gadis ini mirip dengan teman masa kecilnya dulu, dan dia memikirkan nama Aicia untuk gadis ini. Sepertinya nama Aicia disukai gadis tersebut. Bisa dibilang Miharu dan Aicia adalah nama yang memiliki arti yang sama, yaitu musim semi. Selanjutnya Rio bertemu dengan para panatua yang membicarakan tentang Aicia pada mereka. Saat itu Dryas datang dan bertemu dengan Aicia. Sepertinya Dryas tidak mengenal Aicia. Lalu dia bertanya apakah Aicia tidak mengingat apapun tentang dirinya. Aicia berkata kalau dia adalah spiritual kontrak Haruto. Akhirnya nama Haruto dijelaskan oleh Rio. Jadi nama itu adalah nama ketika dia berada di wilayah astral, tetapi dia sudah menjadi buronan di wilayah itu. Para panatua tidak bertanya lebih jauh tentang masalah ini. Mereka tahu tentang sifat Rio itu seperti apa. Dryas bertanya tentang kekuatan Aicia. Lalu Aicia mengatakan kalau dia menguasai semua elemen. Dia diminta untuk bertarung dengan Rio dan menunjukkan kekuatannya. Rio dan Aicia bertarung jarak dekat. Lalu mereka menggunakan teknik spirit untuk meningkatkan kekuatan. Mereka juga beradu sihir api dan air dalam pertarungan ini. Sepertinya kekuatan Rio dan Aicia sama kuatnya. Jadi kita tidak tahu siapa yang akan menang dalam pertarungan itu. Dryas ingin mengajari banyak hal tentang spirit. Karena kondisinya sekarang Aicia masih sangat berbahaya. Kehidupan Rio di desa itu berlanjut sambil menunggu Aicia belajar spirit dari Dryas. Selang beberapa waktu, Dominic akhirnya menyelesaikan rumah yang bisa dibawa kemana saja. Akhirnya Rio berkata kalau dia akan segera berangkat lagi untuk perjalanan berikutnya. Pada malam itu, Latifah berkata pada Rio jika dulu dia pernah bilang kalau dia berasal dari Jepang. Lalu dia menceritakan kalau dulu dia selalu naik bus setiap kali berangkat sekolah. Dia selalu bertemu dengan Haruto yang juga naik bus yang sama. Latifah senang karena Haruto yang dia kagumi sebagai kakaknya dulu, ternyata benar dia adalah kakak yang baik. Rio berpamitan untuk pergi melanjutkan perjalanannya lagi. Saat itu, Panatua Arsula memberikan kristal teleportasi pada Rio. Jadi Rio bisa dengan mudah kembali ke desa jika sudah waktunya. Lalu Sildora juga memberikan anting yang bisa merubah warna rambut Rio. Dia memberikan itu karena sebelumnya Rio berkata kalau dia adalah buronan. Rio berpamitan dengan Latifah dan ia pun berangkat. Sepertinya Rio akan menemui Celia di perjalanan kali ini. Saat sampai di kerajaan Beltram, Rio heran setelah melihat kota yang sangat ramai. Sepertinya Rio juga sudah merubah warna rambutnya menjadi putih. Lalu dia bertanya pada penjual makanan ringan di kota itu. Ternyata sebentar lagi akan ada pernikahan antar keluarga bangsawan. Rio dan Aicia akan pergi ke akademi untuk bertemu dengan Celia. Mereka datang ke laboratorium Celia untuk bertemu dengannya lagi. Tetapi ternyata ruangan itu sudah kosong. Lalu dia menggunakan teknik spirit untuk bertanya pada salah satu pengurus di akademi. Pria itu berkata kalau Celia ada di istana kerajaan untuk persiapan pernikahan. Hal ini membuat Rio terkejut dan bertanya siapa prianya. Ternyata yang akan menikahi Celia adalah Charles. Ternyata ini adalah pernikahan politik setelah kerajaan Beltram kalah melawan kekaisaran Proxia. Ternyata keluarga Charles yang berhasil menegosiasikan perdamaian kedua negara. Rio ingin berbicara dulu dengan Celia mengenai masalah ini. Jadi dia menyusup ke kerajaan dengan bantuan Aicia. Sementara itu kita diperlihatkan ayah Celia yang sepertinya tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan putrinya. Dia berkata maaf. Dia berkata maaf dalam hatinya karena ketidakmampuan dirinya ini. Celia juga tidak bisa berbuat apapun. Dan dia berharap untuk menjadi boneka demi keluarganya. Saat itu, Celia mengingat Rio dan ingin bertemu dengan Rio untuk terakhir kalinya.
Tanpa diduga, Rio berhasil menyusup ke kerajaan dan bertemu dengan Celia. Celia menangis bahagia setelah bertemu lagi dengan Rio. Celia ingin mendengar kisah Rio di perjalanannya kali ini. Rio bertanya, apakah Celia benar-benar menginginkan pernikahan ini? Celia tidak ingin melibatkan Rio untuk masalah ini. Jadi dia berbohong kalau ini adalah persetujuannya juga dan dia memuji Charles yang lumayan baik padanya. Rio masih tidak percaya. Hal itu membuat Celia bertanya, apakah sebagai gantinya Rio mau menikahinya? Tetapi melihat Rio yang diam, Celia berkata kalau itu cuma bercanda. Celia meminta Rio untuk kembali dan berharap agar dia tidak datang ke pernikahannya besok. Setelah Rio pergi, Celia hanya bisa menangis di balik pintu. Esok paginya, kita diperlihatkan Charles yang sedang berbicara dengan perwakilan Kekaisaran Prussia yaitu Reis. Tetapi sepertinya, Reis masih memiliki rencana busuk seperti biasanya. Lalu Charles bertemu dengan Celia yang sedang memakai gaun. Lalu dia mengenalkan pada para istrinya dan juga para selirnya. Ternyata istri pertama sudah mengancam Celia untuk memahami posisinya. Celia hanya bisa menurut dengan perkataan mereka. Tetapi pembicaraan mereka sepertinya berakhir karena Putri Christina datang untuk menemui Celia. Masalah di kerajaan ini ternyata sangat rumit. Seperti halnya Putri Flora yang kabur dengan Duke Huguenot. Selain itu, otoritas kerajaan Christina juga mulai tidak berlaku lagi. Puncaknya, pernikahan Celia ini digunakan untuk menutupi ketidakbecusan kerajaan. Christina meminta maaf pada Celia dan berkata, kalau suatu hari nanti Celia bisa menemukan orang yang mengembalikan senyumannya seperti dulu lagi, maka dia berjanji kalau dia akan membantu Celia sekuat tenaga. Di sisi lain, kita diperlihatkan Charles yang mulai menekan otoritas Alfred untuk menjadi bawahannya. Alfred adalah komandan pasukan terkuat di kerajaan ini. Charles hanya minta Alfred untuk menuruti perintahnya. Akhirnya upacara pernikahan dimulai dan seluruh rakyat yang tidak tahu konspirasi ini, mereka berteriak bahagia untuk pernikahan kedua bangsawan tersebut. Lalu Aisyah menggunakan telepati untuk berbicara dengan Celia. Dia meminta Celia untuk melihat ke arah Rio berada. Hal ini membuat Celia sedih karena dia tidak ingin Rio melihatnya di pernikahan ini. Saat itu Rio bertindak untuk menghancurkan pernikahan itu. Dia menyerang para pasukan kerajaan dan menuju tempat Celia. Rio berhasil mengalahkan semua kesatria dan lolos dari pasukan sihir. Selanjutnya para pasukan elit yang akan menahan Rio. Tampaknya Charles berpikir kalau penyusup ini akan kalah jika berhadapan dengan pasukan elit ini. Tetapi Rio cukup mudah mengalahkan mereka semua. Lalu Rio menangkap Celia dan bertindak seolah dia sedang menyandra. Rio berkata pada semua orang yang ada di sana, jika dia adalah orang yang memiliki dendam dengan Charles. Jadi dia hanya ingin menghancurkan Charles saja. Sebelum rencana berlanjut, Rio bertanya tentang isi hati Celia yang sebenarnya. Rio sudah trauma kalau dia harus kehilangan orang yang disayanginya lagi. Rio berencana untuk membawa Celia lari dari kerajaan itu. Dengan begitu Celia bebas dari pernikahan dan ayahnya juga tidak bisa disalahkan. Melihat wajah serius Rio, Celia meminta Rio untuk menculiknya. Rio berteriak dan meminta Charles untuk menahan malu karena dia akan menculik pengantinnya di hari pernikahan. Apalagi ini semua terjadi di depan semua orang. Rio lari dari sana dan Celia meminta maaf pada ayahnya. Dia berjanji akan menemuinya lagi suatu hari nanti. Charles meminta semua pasukan untuk menangkap Rio. Tetapi sebenarnya itu adalah tindakan bodoh karena dia malah merusak formasi pasukan. Sepertinya Reis langsung sadar tentang Rio. Dia tahu kalau Rio adalah anak yang waktu itu dia uji dengan Minotaurus. Dia menguji Rio lagi dengan sihirnya. Namun Rio bisa menangkis serangan itu dengan mudah. Lalu Alfred akan bertindak untuk mengepung seluruh kerajaan. Sementara itu, Reis juga menyadari kehadiran Aisyah, tetapi dia belum bisa melihat wujud Aisyah yang sebenarnya.
Rio berhenti di gang dan dia meminta Aisyah untuk membawa Celia pergi dari kerajaan. Untuk sekarang, Rio akan bertindak menjadi umpan dan mengulur waktu. Rio bertarung dengan pasukan kerajaan. Akhirnya dia bertemu dengan Alfred. Alfred meminta semua pasukannya untuk mundur. Lalu dia bertarung dengan Rio. Dia merasa terhina karena Rio hanya menggunakan pisau kecil dan tidak menarik pedangnya sama sekali. Sampai akhirnya dia serius untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Rio sadar dengan bahaya serangan itu dan ia pun langsung lari dari tempat itu. Hal ini disadari oleh Alfred yang tidak merasakan perlawanan dari serangan tadi. Beberapa waktu setelahnya, Rio sudah keluar dari ibu kota dan bertemu kembali dengan Aisyah dan Celia. Tetapi seketika terjadi fenomena alam dengan banyak sinar di berbagai tempat. Saat itu, Aisyah meminta Rio untuk menolong orang-orang itu. Di saat yang sama, ternyata teman masa kecil Haruto juga ikut terpanggil ke dunia ini. Dia sedang bersama dengan dua anak kecil yang bernama Masato dan Aki. Tetapi seketika ada bandit yang datang ke tempat mereka dan bermaksud untuk menculik mereka semua. Untungnya Rio datang tepat waktu dan menyelamatkan Masato dan Aki. Lalu Rio terkejut bukan main saat melihat Miharu juga terpanggil ke Isekai. Pertemuan ini adalah pertemuan yang sudah ditakdirkan.